Halo, perkenalkan nama saya Latri Panggabean dengan NPM 20150048 dengan prodi Pendidikan Vokasional Informatika di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai QW atau antrian. Pengertian QW yaitu barisan elemen yang apabila elemen ditambah maka penambahannya berada di posisi belakang atau rear, dan jika dilakukan pengambilan elemen dilakukan di elemen paling depan atau front. Oleh karena itu QW bersifat FIFO atau first in first out. Contohnya bisa kita lihat seperti ini. Operasi-operasi dasar dari sebuah QW adalah yang pertama yaitu NQW, yaitu proses penambahan atau pemasukan satu elemen di belakang. Yang kedua DQW, proses pengambilan atau mengeluarkan satu elemen di posisi paling depan. Representasi QW yang pertama menggunakan array statis. Yang bagian A-nya deklarasi secara umum bisa kita lihat tampilannya seperti berikut ini. Kemudian yang B, penciptaan QW atau create QW. Proses pemberian nilai 0 untuk variabel penunjuk depan atau front dan variabel penunjuk belakang atau rear dari QW yaitu front 0 dan front 0. Atau tampilannya seperti berikut ini. Kemudian yang C, fungsi kosong. Fungsi kosong digunakan untuk memeriksakan apakah keadaan QW tidak memiliki elemen. Fungsi kosong didapatkan dengan memeriksa petunjuk rear dari QW. Jika petunjuk rear bernilai 0, maka berarti QW kosong, dan jika tidak 0 maka berarti QW mempunyai elemen. Tampilannya bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Kemudian yang D, fungsi penuh. Fungsi penuh berguna untuk memeriksa apakah suatu QW telah penuh atau belum. Fungsi ini diperlukan ketika proses NQW. Fungsi ini akan bernilai benar atau true jika petunjuk rear sama dengan nilai maksimum QW. Jika tidak sama, berarti QW belum penuh. Contoh tampilannya bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Dengan memeriksa QW kosong atau tidak dan QW penuh atau tidak. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu proses NQW adalah proses untuk penambahan di posisi rear. Kemudian penambahan ini dilakukan jika kondisi QW tidak penuh. Kemudian jika keadaan masih kosong maka posisi front dan rear bernilai 1, tetapi jika sudah mempunyai elemen maka nilai rear harus bertambah 1. Kemudian data baru disimpan di QW pada posisi rear. Tampilannya bisa kita lihat seperti berikut ini. Kemudian yang F, proses DQW. Yang pertama, operasi DQW adalah proses pengambilan satu elemen dari QW, tentunya elemen yang diambil selalu dari elemen pertama. Kemudian setelah elemen pertama diambil, maka akan terjadi proses pergeseran elemen data setelah elemen data yang diambil atau dari posisi kedua sampai posisi paling belakang. Dan kemudian posisi rear akan berkurang 1 karena ada data yang diambil. Contoh tampilannya bisa kita lihat seperti berikut ini. Representasi QW yang kedua yaitu menggunakan array dimensi atau single linked list.
Proses penyimpanan elemen QW dalam linked list mirip dengan operasi pada single linked list yang menggunakan penyisipan di akhir atau belakang dan penghapusan di awal atau depan. Contohnya bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Operasi-operasi yang dapat dilakukan dalam QW yang menggunakan representasi linked list adalah yang pertama, yaitu pendeklarasian sebuah QW. Setiap QW memiliki petunjuk berupa pointer front, pointer rear, elemen antrian, dan pointer petunjuk ke elemen berikutnya. Berikut ini adalah pendeklarasian QW yang disimpan dalam bentuk linked list. Bisa kita lihat seperti berikut ini. Yang kedua, penciptaan QW. Proses inisialisasi QW yang disimpan dalam bentuk linked list adalah dengan memberikan nilai nil ke pointer front dan rear yang menandakan bahwa QW masih kosong. Contohnya bisa kita lihat seperti berikut. Kemudian yang ketiga, fungsi kosong. Fungsi ini berguna untuk memeriksa apakah suatu QW dalam keadaan kosong. Fungsi ini berguna ketika proses DQW, yaitu ketika sebuah elemen akan diambil, maka harus diperiksa dulu apakah memiliki data atau tidak. Fungsi ini akan mempunyai nilai benar jika front atau rear bernilai nil. Contohnya bisa kita lihat seperti berikut ini, yaitu operasi NQW. Yang pertama, proses NQW dalam QW linked list adalah dengan menambahkan elemen baru ke posisi paling belakang. Setelah itu, pointer petunjuk rear harus berpindah ke posisi baru tersebut. Yang ketiga, proses ini seperti proses penyimpanan di belakang atau akhir pada single linked list. Contohnya atau tampilannya bisa kita lihat seperti berikut ini. Kemudian yang kelima, yaitu operasi DQW. Yang pertama, proses DQW untuk QW linked list adalah dengan mengambil data yang ditunjukkan pointer front. Yang kedua, pointer front harus berpindah ke elemen antrian berikutnya. Proses tersebut dilakukan hanya jika linked list tidak kosong. Proses ini mirip dengan proses penghapusan di awal atau depan pada single linked list. Tampilannya bisa kita lihat seperti berikut ini. Kemudian, QW dengan circular array. Jika menggunakan array untuk QW seperti di atas, maka ketika ada proses pengambilan atau DQW, ada proses pergeseran data. Proses pergeseran data ini pasti memerlukan waktu, apalagi jika elemen QW-nya banyak. Oleh karena itu, solusi agar proses pergeseran dihilangkan adalah dengan metode circular array. QW dengan circular array dapat dibayangkan seperti berikut ini. Atau agar lebih jelas, array di atas dapat dibayangkan ke dalam bentuk seperti lingkaran yang berikut ini. Aturan-aturan dalam QW yang menggunakan circular array adalah yang pertama, proses penghapusan dilakukan dengan cara nilai depan atau front ditambah 1. Front sama dengan front ditambah 1. Yang kedua, proses penambahan elemen sama dengan linear array, yaitu nilai belakang atau rear ditambah 1. Titik 2, rear sama dengan rear ditambah 1. Yang ketiga, jika front atau max QW dan ada elemen yang akan dihapus, maka nilai front sama dengan 1. Yang keempat, jika rear sama dengan max QW dan front tidak 1, maka jika ada elemen yang akan ditambahkan, nilai belakangnya sama dengan 1. Yang kelima, jika hanya tinggal satu elemen di QW atau front sama dengan rear dan akan dihapus, maka front diisi 0 dan rear diisi dengan 0 atau QW kosong.
Contohnya, untuk mempermudah elemen dari QW bertipe karakter, bisa kita lihat seperti gambar yang berikut ini. Operasi-operasi yang dapat terjadi dalam QW yang menggunakan circular array adalah: yang pertama, penciptaan QW. Penciptaan QW adalah proses pemberian nilai 0 untuk penunjuk round dan penunjuk rear dari QW. Tampilannya seperti berikut. Yang kedua, fungsi kosong. Suatu QW yang menggunakan circular array dapat dikatakan kosong jika nilai dari posisi front atau rear mempunyai nilai 0. Tampilannya bisa kita lihat seperti berikut ini. Yang ketiga, fungsi penuh. Suatu QW akan disebut penuh jika terjadi dua hal, yaitu: yang pertama, jika front ada di posisi yang ke-1 dan rear ada di posisi max QW. Yang kedua, atau jika front bernilai sama dengan posisi rear ditambah 1. Tampilannya bisa kita lihat seperti berikut ini. Yang kelima, operasi NQW. Proses NQW hanya bisa dilakukan jika QW tidak kosong. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan NQW pada circular array. Di antaranya adalah: yang pertama, kondisi ketika QW masih kosong. Jika ini terjadi, maka posisi front dan rear bernilai 0. Yang kedua, ketika nilai rear sama dengan max QW, maka posisi rear bernilai 1. Kemudian yang ketiga, ketika nilai rear masih lebih kecil dari max QW, maka posisi rear ditambah 1.2 rear sama dengan rear ditambah 1. Tampilannya bisa kita lihat seperti berikut ini. Kemudian, operasi DQW. Proses DQW hanya bisa dilakukan jika QW dalam keadaan tidak kosong. Ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan ketika DQW elemen QW, yaitu: yang pertama, kondisi ketika posisi front sama dengan posisi rear atau QW hanya memiliki satu elemen, maka nilai front dan rear bernilai 0 atau QW bernilai kosong. Yang ketiga, jika posisi front sama dengan max QW, maka posisi rear menjadi 1. Yang ketiga, yaitu selain itu, posisi front ditambah dengan 1, front sama dengan front ditambah 1. Tampilannya seperti berikut ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai QW. Kurang lebih jelasnya, kurang lebih saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pelajaran. Terima kasih.